Donasikan uang sebesar 5 juta rupiah untuk pembangunan rumah Gala Sky. Uang itu kabarnya diberikan langsung ke tangan Faisal. Padahal faktanya justru jauh panggang dari api. Faisal membantah telah menerima uang seperti yang diungkapkan Tiara. Kala itu ia hanya menerima uang 2 juta rupiah, itu pun karena dipaksa oleh Tiara Marlin. Yang pernah nangisin cowok gak modal, jelek, tukang selingkuh lagi. Gimana? Udah gobloknya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Penyanyi dangdut Dira Aris akhirnya juga mengomentari Tiara Marlin yang kini sedang terancam mendekam di sel penjara. Dira Aris mengatakan bahwa Tiara Marlin ini mau pansos tapi kebablasan. Terseret emosinya sehingga mengatakan hal-hal yang di luar yang dia perkirakan bahwa hal itu akan menyebabkan dia bermasalah di kemudian harinya. Terbukti Tiara Marlin kini sudah menjadi tersangka dan pengacaranya Firdaus Oiwobo juga sudah angkat tangan. Sementara Dodi Sudrajat juga sudah angkat tangan dan nampaknya meninggal Tiara Marlin dengan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh Tiara Marlin. Disitulah penyanyi dangdut ini, Dira Aris, akhirnya mengatakan Tiara Marlin ini ingin pansos tetapi kebablasan sehingga harus menanggung akibatnya. Dari orang tuanya, jadi saya percaya dengan orang tuanya gitu. Yakin gak mungkin dong sebagai orang tua memfitnah anaknya gitu. Tiara Marlin jadi nggak mau ikut campur, jadi nggak mau Jangan menilai orang itu dari luarnya saja. Ingat, gudang garam itu isinya rokok, bukan garam. Dan orang yang tertutup itu belum tentu suci. Orang yang terbuka itu belum tentu nakal. Ingat, rumah sakit itu di luarnya bagus, tapi dalamnya kebanyakan orang sakit. Dan selanjutnya di akun TikToknya Dira Aris juga menulis, niatnya sih pansos ya, tapi kebablasan. Untung Pak Haji orangnya smart dan bijaksana. Good job Pak Haji, jangan kasih kendor, kata Dira Aris mengatakan di dalam akun TikToknya. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan bahwa sekarang harus siap dong menerima konsekuensinya dan menjalani dengan gagah berani seperti saat koar-koar. Ya memang Tiara Marlin kalau saat koar-koar luar biasa, dan inilah yang membuat netizen juga tidak simpati meskipun dia menangis dan mengatakan bahwa dia punya anak dan dia menjadi tulang punggung keluarga. Yang WA-nya di privasi, foto profilnya nggak ada, jam tayang disembunyiin, tanda baca dinonaktifkan. Ribet amat hidup lo, sampai harus ngumpet. Kemudian di akun TikToknya berikutnya, dia juga menulis, Dodi Oga ikut campur, Tiara Marlin jadi tersangka.
tersebut Dodi Sudrajat adalah dalangnya. Dan dia di bawahnya juga menulis beberapa orang dijadikan tumbal dan akhirnya lepas tangan. Memang begitu sifatnya, pelin-pelan dan pintar memutar balik fakta. Demi menutupi boroknya melakukan segala cara, bahkan anak sendiri pun dia tega menyeretnya ke kasus hukum. Dari orang tuanya, jadi saya percaya dengan orang tuanya gitu. Yakin nggak mungkin dong sebagai orang tua memfitnah anaknya gitu. Tiara Marlin Dedi nggak mau ikut campur, jadi nggak mau nopo Tiara Marlin sebut Dodi Sudrajat adalah dalang. Bak lepas tangan, Dodi Sudrajat enggan ikut campur kasus Tiara Marlin begini. Tiara Marlin biarlah Tiara Marlin yang menyelesaikan dan pengacaranya serta suami. Perseteruan antara Haji Faisal dengan pedangdut Tiara Marlin semakin memanas. Baru-baru ini, dalam pemeriksaan Tiara Marlin mengaku telah menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Namun, pernyataan itu didasari atas pernyataan yang dibuat oleh Dodi Sudrajat. Buntut pengakuan Tiara tersebut, Dodi akan dipanggil untuk diperiksa. Ditemui di acara ulang tahun Farhad Abbas di kawasan Pasar Minggu, pada awak media, Dodi Sudrajat mengaku sangat siap jika dipanggil oleh pihak polisi nantinya. Ya, Dedi sudah bilang tadi, kalau diminta, ya Dedi siap memberikan keterangan. Kalau memang itu dibutuhkan, kan Dedi sudah bilang itu, ucap Dodi Sudrajat. Oh iya, kan tadi udah menjawab itu kan. Ya tanpa serempet, artinya ya Dedi akan memberikan keterangan kalau misalnya memang itu dibutuhkan. Kemudian, Dodi mengatakan bahwa ia belum dipanggil pihak kepolisian dan hubungannya dengan Tiara Marlin baik-baik saja. Belum ada sama sekali. Ini dari semalam WA sama Tiara Marlin, datang nggak ke sini? Dia terima juga kan pesan dari Bang Farhad? Lanjut Dodi lagi. Oh belum ada sama sekali gitu. Ini juga tadi kan dari semalam WA sama Tiara Marlin. Meski siap menjadi saksi, namun untuk kasus yang menimpa Tiara Marlin, Dodi Sudrajat tak mau berkomentar dan terlibat lebih jauh. Soal Tiara Marlin, saya enggak berkomentar banyak karena ini kan menyangkut masalah hukumnya Tiara. Dia sudah punya keluarga, suami. Biarlah Tiara Marlin dengan suaminya yang menyelesaikan masalah ini. Dedi support aja, tegas Dodi lagi. Tiara Marlin Dedi nggak mau ikut campur, jadi nggak mau berkomentar banyak karena ini kan menyangkut masalah hukumnya Tiara Marlin dan dia sudah punya keluarga, sudah punya suami, ya kan? Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik Vanessa Angel, Tiara menyebut Dodi Sudrajat adalah dalang dibalik tuduhannya terhadap Vanessa. Menurut Tiara, Dodi merupakan orang yang pertama kali memberitahu kalau Vanessa hamil di luar nikah. Emang itu bukan disengaja. Saya berani ngomong gitu ya karena ada pembicaraan dari orang tuanya. Jadi saya percaya dengan orang tuanya gitu. Yakin nggak mungkin dong sebagai orang tua memfitnah anaknya gitu. Saya percaya. Menanggapi hal itu, Haji Faisal merasa tindakan Tiara Marlin adalah upaya perlindungan diri. Kalau seandainya dia buka orang ini, tentu hak dia dalam rangka membela diri, kata Haji Faisal. Disinggung apakah bakal turut melaporkan besannya, Haji Faisal punya jawaban sendiri. Ia mempersilahkan Tiara untuk mengatakan hal tersebut kepada penyidik. Bagi saya, semua persoalan itu tentu Tiara Marlin lah yang akan buka semuanya. Hanya saya melaporkan Tiara ke kepolisian karena menurut saya perkataan dia di media kurang tepat dia lakukan. Namun, siapa-siapa yang berkomplot, siapa yang jadi dalang, tentu saya tidak tahu, jelas Haji Faisal. Dalam hal ini, Haji Faisal memilih bersikap pasif. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ujung-ujungnya nanti hukum dan kepolisian yang berbicara dan menentukan, ungkap ayah dari almarhum Bibi ini. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.